kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview mengenai bisnis plan yang kami jalankan, yaitu usaha makanan laksa Lakar Sehat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Umairo dengan NIM 2109222 dan rekan saya Masruhatun Najwa Azkia dengan NIM 2108541. Salma Akira dengan NIM 107618. dan Destiani Dwi Pujasmara dengan NIM 2109025. Usaha yang kami jalankan merupakan usaha di bidang makanan, khususnya makanan pedas. Alasan kami memilih usaha di bidang makanan pedas, seperti yang kita ketahui bahwasannya makanan pedas menjadi salah satu makanan favorit kalangan masyarakat Indonesia, khususnya kaum muda. Nah, produk yang kami tawarkan yaitu Lakar Sehat atau laksa merupakan salah satu makanan khas daerah Ranca Ekek yang berbahan dasar dari tepung tapioka dengan citra rasa yang khas dari rempah alami seperti kencur, bawang putih, dan cabai. Nah, teman-teman, selanjutnya jika kita tinjau dari konsumen potensial, makanan laksa ini bisa dikonsumsi baik oleh laki-laki maupun perempuan karena kami rasa makanan ini dapat dan layak dikonsumsi tanpa melihat perbedaan gender. Namun, ada keterbatasan usia konsumen ditargetkan hanya untuk usia remaja dan dewasa. Hal ini berdasarkan pertimbangan beberapa faktor. Yang pertama, laksa ini memiliki citra rasa pedas yang kuat sehingga laksa ini tidak disarankan dikonsumsi oleh bayi, balita, dan manula. Kemudian, dari segi pertimbangan nutrisi, mungkin laksa ini itu tidak bisa memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi, balita, dan manula. Dan yang ketiga, laksa ini dikarenakan berbahan dasar dari tepung tapioka sehingga memiliki tekstur yang kenyal dan dalam mengkonsumsinya membutuhkan keterampilan dalam mengunyah. Selanjutnya, dari aspek tingkat pendapatan, kami berencana produk ini dapat dijangkau oleh semua masyarakat dari tingkat pendapatan menengah dan bawah. Selanjutnya, mengenai usaha target pasar usaha laksa tidak memandang apakah itu di perkotaan maupun di perdesaan, karena kami rasa laksa ini memiliki cita rasa yang fleksibel sehingga berpeluang untuk disukai oleh masyarakat desa maupun perkotaan. Baik, selanjutnya itu mengenai produk yang mencakup inovasi dan juga keunikan dari produk yang telah kami buat. Nah, produk yang kami buat yakni Lakar Sehat ini memiliki inovasi pada bagian sambal gitu ya. Yang biasanya di mana sambal yang digunakan untuk Lakar Sehat ini menggunakan sambal yang biasa. Di sini kami berinovasi dengan mengganti sambal tersebut menjadi menggunakan sambal chili oil. Nah, kemudian adapun dari segi kemasan, kami berinovasi yang biasanya di pasaran itu Lakar Sehat ini menggunakan kemasan berupa plastik bening biasa. Kami berinovasi untuk menggunakan kemasan berupa pouch yang berkualitas yang membuat produk kami lebih tahan lama dan juga menarik. Nah, selanjutnya itu mengenai keunikan dari produk yang kami buat itu yang pertama, keunikannya di daerah sekitar kami masih minim yang menjual produk Lakar Sehat ini, ditambah dengan rasa dari Lakar Sehat yang unik karena rasa lokalnya yang dimana makanan Lakar Sehat ini merupakan khas dari daerah Ranca Ekek. Kemudian Lakar Sehat ini juga memiliki keunikan rasa dari khas asli Sunda gitu ya, cita rasa asli Sunda. Karena Lakar Sehat ini dibuat dari rempah tradisional seperti kencur, bawang putih, dan juga cabai, yang dimana resep ini merupakan resep turun-temurun. Kemudian adapun keharuman yang berasal dari rempah dan juga cabai yang dipadukan tersebut bisa menggoda selera makan siapapun yang mencium aromanya. Baik, selanjutnya mengenai aspek sumber daya, bagaimana kemampuan dari tim kami dalam mengelola dan menjalankan usaha. Kelompok kami dalam menjalankan usaha secara garis besar dapat dikatakan cukup baik. Pertama, kemampuan teknis tim kami dalam memproduksi produk Lakar Sehat ini berjalan dengan lancar. Semua anggotanya memiliki kecakapan selama proses produksi. Setiap anggota juga memahami job desk-nya masing-masing, mulai dari proses pengumpulan bahan hingga pada proses pencetakan produk.
Kemudian dalam hal ini namun tidak dapat kita pungkiri gitu ya, pasti terjadi hambatan-hambatan yang bisa saja terjadi. Nah, salah satunya itu pada proses pembuatan produk terkadang tidak sesuai dengan waktu yang sudah kami rencanakan, karena saat ini sedang musim hujan sehingga menyebabkan proses penjemuran produk menjadi lebih lama. Namun dari tim kami sendiri selalu berusaha untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan melakukan kolaborasi semaksimal mungkin dan juga terus meningkatkan komunikasi antar anggota tim. Kemudian yang kedua itu dalam menjalankan usaha, kita tentunya terdapat kemampuan tim kami dalam memasarkan produk yang cukup baik gitu ya. Kami menggunakan berbagai cara dalam melakukan pemasaran. Yang pertama itu secara langsung dan juga secara digital, yaitu seperti melalui Instagram Story, WA Story, kemudian menawarkan produk secara langsung kepada teman atau kerabat kami. Nah, dengan demikian masing-masing dari anggota tim kami memiliki cara tersendiri dalam memasarkan produk tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, kemampuan kami dalam mengelola keuangan terkoordinasi dengan baik gitu ya. Kami menjalankan usaha dengan komunikasi yang terbuka sehingga setiap pesanan dari pelanggan yang masuk serta informasi pemasukan dan pengeluaran uang dari tim kami dapat terkontrol dengan baik. Kemudian yang keempat itu tim kami mampu membangun hubungan yang baik dengan pelanggan gitu ya. Hal ini dibuktikan dengan hubungan yang baik yang terjalin di antara kami dengan pelanggan gitu ya, antara tim kami dan juga pelanggan memiliki hubungan yang sangat baik. Baik, selanjutnya itu adalah kebagian pemasaran produk dari usaha yang sudah kami lakukan. Pertama yaitu mengenai saluran distribusi dari produk kami. Dalam hal ini kami menggunakan saluran distribusi secara langsung, yakni dari produsen ke konsumen, tanpa melibatkan perantara dalam melakukan distribusi produk usaha kami, sehingga kami mengantarkan produk kami secara langsung kepada konsumen. Saluran distribusi ini juga dapat dilakukan di promosi di berbagai media sosial. Setelah konsumen melakukan pesanan kepada kami dengan sistem pre-order atau PO, kami melakukan juga saluran distribusi langsung ini dengan menggunakan sistem cash on delivery atau COD, dengan mengatur tempat dan juga waktu yang tepat untuk pertemuan dengan konsumen. Dalam melakukan promosi produk usaha Lakar ini, kami menggunakan sistem promosi melalui media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp. Promosi melalui media sosial ini membawa sejumlah kelebihan yang strategis. Pertama, jangkauannya yang sangat luas. Jadi, platform ini memungkinkan penyebaran produk usaha yang secara luas dan juga mudah gitu. Kemudian, interaksi langsung dengan pelanggan juga membangun hubungan yang kuat dan juga meningkatkan loyalitas. Adapun biaya promosi lebih efektif dan targeting yang tepat memungkinkan pesan disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan juga informasi dapat menyebar dengan lebih cepat, mencapai audiens besar dalam waktu yang singkat. Di usaha Lakar Seuha ini, hubungan pelanggan adalah fondasi utama kami. Setiap pelayanan usaha yang kami lakukan bukan sekedar tentang makanan lezat, tetapi juga tentang kehangatan dan pelayanan yang kami lakukan dengan ramah gitu yang kami tawarkan kepada konsumen. Kami menerima konsumen dengan ramah dan juga senyuman. Kami berkomitmen untuk menjaga hubungan yang akrab dengan konsumen atau pelanggan setia kami. Kami percaya bahwa setiap konsumen adalah bagian dari komunitas kami. Selain itu, kami juga aktif di media sosial untuk mempromosikan produk-produk kami dan juga agar tetap terhubung dengan konsumen atau pelanggan setia kami. Kami juga melakukan tanggapan dan respon yang cepat kepada mereka setiap mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang produk kami. Jadi pada saat melakukan promosi di media sosial, kami juga tidak hanya melakukan promosi membagikan poster makanan lezat kami, tapi juga kami mencoba untuk membangun hubungan yang tulus dan juga menggembirakan sehingga kami tetap terhubung dengan pelanggan setia kami. Baik, untuk yang terakhir yaitu ada proyeksi laporan laba rugi dari periode bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2023. Pertama, itu ada pendapatan penjualan laksa. Alhamdulillah dari penjualan laksa ini kami mendapatkan pendapatan sebesar Rp335.000 dengan ada beberapa bahan usaha
Yang pertama itu beban gas sebesar Rp25.000, lalu ada beban bensin itu sebesar Rp20.000, beban promosi itu sebesar Rp10.000, beban perlengkapan sebesar Rp155.000, dan yang terakhir itu beban lain-lain. Di sini beban lain-lainnya yaitu merupakan dari produk yang di cancel tiba-tiba sehingga mau tidak mau kami harus tetap membayarnya, yaitu sebesar Rp20.000. Jadi jumlah beban usaha yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp230.000. Nah, dari pendapatan penjualan laksa ini dikurangi dengan jumlah beban usaha itu adalah sekitar Rp105.000. Jadi laba bersih yang kita dapatkan dari penjualan laksa ini dari periode November sampai dengan Desember adalah Rp105.000. Oke, baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.